Perkenalkan, nama saya Rizio Mesak dengan NIM 200302081, kelas 1C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi, mereview buku ke-14, yaitu tentang perspektif sosiologis. Sosiologi menawarkan pemandangan kehidupan sosial yang menakjubkan. Perspektif sosiologis atau imajinasi membuka jendela ke dunia non-familiar dan menawarkan pandangan baru pada dunia yang sudah dikenal. Dalam teks ini, Nazi di Jerman dan pejuang di Amerika Selatan mengungkapkan kalau sosiologi itu luas, dan perjalanan akan membawa Anda ke sebuah kelompok yang tinggi di tempat pembuangan sampah kota. Anda juga akan menemukan diri Anda melihat dunia dalam cahaya yang berbeda. Saat Anda memandang dunia lain atau dunia Anda sendiri, perspektif sosiologis memungkinkan Anda memperoleh persepsi baru tentang kehidupan sosial. Faktanya, inilah yang menurut banyak orang menarik tentang sosiologi. Melihat konteks sosial yang lebih luas, perspektif sosiologis menekankan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup. Ini menguji bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang. Inti dari perspektif sosiologis adalah pertanyaan tentang bagaimana kelompok mempengaruhi orang, terutama bagaimana orang dipengaruhi oleh sekelompok orang yang berbagai budaya dan wilayah. Sosiologi melihat lokasi sosial, sudut-sudut kehidupan yang ditempati orang karena tempat mereka dalam masyarakat, dan melihat bagaimana pekerjaan, pendapat, pendidikan, jenis kelamin, ras, etnis, dan usia mempengaruhi ide dan perilaku orang. Pertimbangkan misalnya bagaimana diidentifikasikan dengan kelompok yang disebut perempuan atau dengan kelompok yang disebut laki-laki. Ketika Anda tumbuh dewasa telah membentuk gagasan Anda tentang siapa Anda. Tumbuh sebagai perempuan atau laki tidak hanya mempengaruhi perasaan Anda tentang diri sendiri, tetapi juga gagasan tentang apa yang harus Anda capai dalam hidup dan bagaimana Anda harus berhubungan dengan orang lain. Bahkan gerak tubuh dan cara Anda tertawa berasal dari identifikasi Anda dengan salah satu kelompok. Dan berikut sosiologi dan ilmu lainnya mengetahui fokus dari masing-masing ilmu sosial. Sebagaimana manusia saat ini memiliki keinginan yang kuat untuk mengungkapkan misteri di sekitar mereka, begitu pula orang-orang di zaman kuno. Penjelasan mereka tidak hanya didasarkan pada pengamatan, tetapi juga dicampur dengan sihir dan tahayul untuk memuaskan keinginan tahuan dasar mereka tentang dunia manusia. Secara bertahap mengembangkan sains materi sistematis untuk mempelajari dunia sosial dan alam, dan pengetahuan yang diperoleh dari mereka dari materi tersebut. Sosiologi, studi tentang masyarakat dan perilaku manusia, adalah salah satunya cara yang berguna untuk membandingkan ilmu-ilmu ini dengan dan untuk mendapatkan pemahaman lebih baik tentang tempat sosiologi adalah dengan membaginya menjadi 5: alam dan ilmu sosial. Yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan alam. Ilmu alam adalah disiplin intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam kita. Ilmu-ilmu akan dibagi menjadi bidang-bidang penelitian, khususnya menurut materi pelajaran seperti biologi dibagi menjadi botani dan zoologi, dan berikut geologi menjadi meteorologi dan geomorfologi, yang berikut kimia menjadi cabang organik dan anorganiknya, dan yang terakhir fisika menjadi biofisika dan mekanik kuantum. Setiap bidang investigasi memeriksa bagian alam tertentu. Yang kedua, ilmu sosial. Orang juga telah mengembangkan ilmu sosial yang meneliti hubungan manusia, sama seperti ilmu alam berusaha untuk secara objektif memahami dunia, atau ilmu sosial berusaha untuk secara objektif memahami dunia sosial. Sebagaimana dunia dalam mengandung hubungan yang teratur atau sah dan tidak jelas, tetapi harus ditemukan melalui pengamatan yang terkontrol.
Demikian pula hubungan yang teratur dari dunia manusia atau sosial tidak jelas dan harus diungkapkan melalui berulang pengamatan, seperti halnya ilmu dan alam. Ilmu sosial dibagi menjadi beberapa bidang khusus berdasarkan materi pelajarannya. Bidang-bidang ini antropologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Seperti halnya ilmu alam dibagi lagi menjadi bidang-bidang khusus. Antara lain, antropologi meliputi antropologi, budaya, dan fisik. Berikut ilmu ekonomi memiliki spesial makro, skala besar, dan mikro, skala kecil. Ilmu politik memiliki teori kebang dan terapan. Psikologi mungkin bersifat klinis atau eksperimental, dan sosiologi memiliki cabang kuantitatif dan kualitatifnya. Antropologi yang secara tradisional berfokus pada masyarakat, kesukuan, sangat erat kaitannya dengan sosiologi. Tujuan utama para antropolog adalah untuk memahami budaya, cara hidup masyarakat secara keseluruhan. Budaya mencakup yang pertama artefak kelompok seperti alat, seni, dan senjata. Di luar struktur, pola-pola yang menentukan bagaimana para anggotanya berinteraksi satu sama lain, seperti posisi kepemimpinan. Yang berikut, ide dan nilai, cara kepercayaan kelompok mempengaruhi kehidupan anggotanya. Yang terakhir, bentuk komunikasi, khususnya bahasa. Ketika mereka mempelajari kelompok yang sama dengan dilakukan oleh sosiolog, antropolog lebih menekankan pada artefak, otoritas, dan bahasa, terutama istilah kekerabatan. Ekonomi berkonsentrasi pada satu institusi sosial. Para ekonom yang mempelajari produksi dan distribusi barang dan jasa material suatu masyarakat. Mereka ingin barang apa yang diproduksi, berapa harganya, dan bagaimana barang itu didistribusikan. Yang ketiga, ilmu politik. Ilmu politik terfokus pada politik dan pemerintahan. Politik ilmuwan meneliti bagaimana pemerintah dibentuk, bagaimana mereka beroperasi, dan bagaimana mereka terkait dengan institusi masyarakat lainnya. Ilmuwan politik sangat tertarik pada bagaimana orang mencapai posisi penguasa, bagaimana mereka mempertahankan posisi tersebut, dan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap orang yang mereka perintah. Yang keempat, psikologi. Fokus psikologi adalah pada proses-proses yang terjadi dalam diri individu, di dalam apa yang mereka sebut sebagai organisme terkait kulit. Psikolog eksperimental melakukan penelitian tentang kecerdasan, emosi, persepsi, ingatan, bahkan tidur dan mimpi. Beberapa mempelajari bagaimana kepribadian dibentuk dan penyebab serta pengobatan penyakit mental. Psikolog klinis bekerja sebagai terapis, membantu orang yang menyelesaikan masalah pribadi seperti pemulihan dari penyalahgunaan atau kecanduan obat. Yang kelima, sosiologi. Sosiologi tumpang tindih dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropolog. Sosiologi juga mempelajari budaya. Mereka juga melakukannya penelitian tentang struktur kelompok dan sistem kepercayaan, serta tentang bagaimana orang berkomunikasi satu sama lain. Seperti ekonom, sosiolog melakukan penelitian tentang bagaimana barang dan jasa masyarakat didistribusikan, terutama bagaimana distribusi itu menghasilkan ketimpangan. Seperti ilmu politik, sosiolog mempelajari bagaimana orang mengatur satu sama lain, terutama bagaimana mereka yang berkuasa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, seperti psikolog juga mempelajari bagaimana orang-orang menyesuaikan diri dengan kesulitan hidup. Tidak seperti antropolog, sosiolog berfokus terutama pada masyarakat industri dan masyarakat yang pasca industri. Tidak seperti ekonom dan ilmu politik, sosiolog tidak berkonsentrasi pada satu institusi sosial, dan tidak seperti psikolog, sosiolog menekankan faktor eksternal
pada individu untuk menentukan apa yang mempengaruhi orang dan bagaimana mereka menyelesaikan diri dengan kehidupan. Tujuan pertama dari setiap sains adalah untuk menjelaskan sesuatu terjadi. Tujuan kedua adalah membuat generalisasi, yaitu melampaui kasus individu dan membuat pernyataan yang berlaku untuk kelompok atau situasi yang lebih luas. Sosiolog dan ilmu lain juga bergerak di luar akal sehat. Ide-ide yang berlaku di masyarakat, hal-hal yang diketahui seumur orang adalah benar. Semua orang bisa jadi sesat hari ini, seperti halnya semua orang ketika akal sehat mendikte bahwa dunia itu datar atau bahwa tidak ada manusia yang bisa berjalan di bulan. Saat sosiolog melakukan penelitian, mereka temuan mungkin mengkonfirmasi atau bertentangan dengan pemahaman yang masuk akal tentang kehidupan sosial. Risiko menjadi seorang sosiolog. Kadang-kadang eksplorasi sosiolog membawa mereka ke sudut dan celah yang orang lebih suka, tetap belum dijelajahi. Karena sosiolog tertarik dengan pemahaman kehidupan sosial, mereka tidak berhenti melakukan penelitian karena orang tidak setuju atau merasa tidak nyaman. Tantangannya, sosiolog menganggap semua bidang kehidupan manusia sebagai jalan yang sah untuk dijelajahi, dan mereka meneliti yang terhormat dan yang benar-benar tercela. Ketika sosiolog melakukan penelitian tentang organisasi, mereka terkadang menghadapi tekanan untuk merahasiakannya. Setiap kelompok tampaknya memelihara beberapa citra ideal yang disajikannya kepada orang lain. Karena itu sosiolog tertarik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengintip di balik layar untuk melewati gambar berlapis gula tersebut. Laporan yang objektif dapat mengancam citra kelompok yang mengarah pada tekanan dan konflik. Semua bagian dari petualangan dan risiko menjadi seorang sosiolog. Demikian hasil review buku 14 saya. Sekian dan terima kasih.